Ada kalanya hidup tidak berjalan seindah yang kita rencanakan. Langit bisa mendung tanpa aba-aba, dan hati bisa goyah bahkan saat kita merasa sudah siap. Namun di antara kegelisahan itu, selalu ada satu hal yang dapat menjadi jangkar: kesabaran. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana kata-kata mencoba menenangkan, bukan menggurui. Di sini kita belajar memahami bahwa kesabaran bukan bentuk kelemahan, melainkan latihan jiwa untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Seperti kata para filsuf Stoik, bukan peristiwa yang mengguncang kita, melainkan cara kita memaknainya. Maka sabar adalah seni memaknai badai, bukan dengan menghindar, tetapi dengan berdiri tenang di tengahnya. Mari kita duduk sejenak, bernapas perlahan, dan menyelami makna kesabaran sebagai kekuatan yang lembut, namun tak tergoyahkan. Dalam kehidupan modern yang serba terhubung ini, kesabaran seringkali diuji, bukan oleh kesulitan fisik, melainkan oleh derasnya arus informasi dan ekspektasi sosial yang datang dari layar di genggaman tangan. Media sosial yang awalnya diciptakan untuk mendekatkan manusia, kini justru menjadi ruang paling bising dalam kehidupan batin banyak orang. Di sana, segala sesuatu berlomba untuk terlihat lebih menarik, lebih bahagia, dan lebih berhasil. Dunia digital mengajarkan kita untuk menilai cepat, bereaksi cepat, bahkan iri pun dengan cepat, namun tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk diam dan merenung. Setiap kali seseorang menggulir layar, ia sebenarnya sedang berjalan di antara perbandingan-perbandingan yang tak berujung. Gambar orang lain yang tersenyum di tempat mewah, pasangan yang tampak sempurna, atau pencapaian yang diumumkan dengan bangga. Semua tampak seperti potret kebahagiaan yang nyata. Padahal di balik itu, tidak ada yang tahu betapa panjang perjuangan, kesepian, atau bahkan kepura-puraan yang mungkin menyertai gambar-gambar itu. Tetapi tetap saja, tanpa sadar hati kita bereaksi. Ada rasa iri yang samar, ada rasa tidak cukup, ada dorongan untuk membuktikan diri. Di titik inilah, kesabaran diuji dengan cara yang paling halus. Menahan diri untuk tidak terburu-buru merasa gagal, hanya karena orang lain tampak berhasil lebih dulu. Kesabaran dalam dunia digital bukan sekadar kemampuan menunggu, tetapi kemampuan menahan diri dari ilusi perbandingan. Butuh keberanian untuk tetap berjalan dengan ritme sendiri ketika dunia menuntut kita untuk berlari. Seringkali kita lupa bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda, jalan yang berbeda, dan ujian yang berbeda. Namun algoritma tidak mengenal perbedaan itu. Ia hanya menampilkan yang paling menarik, paling sukses, dan paling disukai. Maka sabar di era media sosial berarti menolak logika instan, menolak tekanan untuk selalu tampil bahagia, dan menolak rasa cemas karena tidak menjadi bagian dari arus besar yang ramai. Lebih dari itu, kesabaran juga diuji dalam cara kita merespons. Setiap hari, opini bertebaran di layar tentang politik, moral, agama, atau isu sosial. Semua orang ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar. Disinilah muncul bentuk kesabaran yang paling sulit, menahan diri untuk tidak bereaksi spontan terhadap segala hal. Di tengah budaya komentar cepat, sabar berarti menimbang sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, dan menerima bahwa tidak semua perbedaan harus diubah menjadi perdebatan. Orang yang sabar dalam dunia digital bukanlah mereka yang diam karena takut, melainkan mereka yang memilih diam karena tahu nilai kedamaian lebih tinggi daripada kemenangan argumen. Dalam setiap notifikasi dan unggahan, dunia seolah memanggil kita untuk terus membandingkan dan bereaksi. Namun di balik keramaian itu, hanya orang yang sabar yang mampu benar-benar tenang. Mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak perlu diumumkan, keberhasilan tidak perlu segera dipamerkan, dan luka tidak perlu selalu dibuktikan. Kesabaran menjadikan seseorang tetap waras di tengah kebisingan virtual, karena ia belajar menahan diri dari keinginan untuk selalu menjadi bagian dari percakapan yang tak pernah berakhir. Pada akhirnya, dunia digital tidak pernah benar-benar salah. Ia hanya memperlihatkan sisi manusia yang paling gelisah, keinginan untuk diakui, dikagumi, dan diterima. Namun orang yang memahami arti kesabaran akan menyadari bahwa pengakuan sejati tidak datang dari jumlah suka di layar, melainkan dari ketenangan hati ketika ia mampu berkata, "Aku cukup." Di tengah lautan informasi yang deras, sabar adalah jangkar yang menahan kita agar tidak tenggelam dalam ombak ekspektasi semu. Dan mungkin di zaman ini, kesabaran bukan hanya bukti kekuatan hati,
tetapi juga bentuk tertinggi dari kebijaksanaan digital. Di tengah arus kehidupan modern yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, kesabaran seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan. Banyak orang berpikir bahwa mereka yang menunggu adalah mereka yang tertinggal. Dunia karier kini dipenuhi dengan tekanan untuk cepat berhasil, cepat naik jabatan, cepat menghasilkan, dan cepat diakui. Namun di balik hiruk-pikuk ambisi dan target, ada satu kebenaran yang tak pernah berubah. Tidak semua hal berharga datang dengan segera. Kesabaran justru menjadi fondasi yang menopang keberhasilan yang sejati. Dalam era digital ini, narasi kesuksesan seringkali disajikan dalam potongan gambar singkat. Seorang muda dengan mobil mewah, pekerja kreatif yang tiba-tiba viral, atau wirausahawan yang sukses dalam waktu singkat. Semua tampak mudah, seolah keberhasilan hanyalah soal keberanian mengambil langkah. Namun jarang sekali orang menampilkan proses panjang di balik layar, malam-malam penuh kerja keras, kegagalan berulang, dan ketidakpastian yang menguji iman diri. Disitulah kesabaran mengambil peran. Ia tidak bersinar terang di permukaan, namun menjadi akar yang menahan seseorang agar tidak tumbang diterpa badai ambisi. Kesabaran dalam membangun karier bukan berarti pasif. Ia bukan tentang menunggu tanpa berbuat, melainkan tentang bertahan dengan tekun meski hasil belum terlihat. Ia adalah kemampuan untuk terus melangkah ketika jalan terasa lambat, untuk tetap fokus pada proses ketika dunia menuntut hasil instan. Banyak orang kehilangan arah bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar melewati fase pertumbuhan. Padahal, seperti benih yang perlu waktu untuk berakar sebelum tumbuh tinggi, setiap manusia pun memerlukan waktu untuk mengokohkan dirinya sebelum mencapai puncak. Di dunia kerja modern, kompetisi begitu ketat. Seseorang bisa merasa tertekan hanya karena melihat rekan sebayanya telah mencapai posisi lebih tinggi. Namun kesabaran mengajarkan bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Tidak semua keberhasilan bisa dibandingkan. Ada yang cepat mencapai puncak, tapi mudah jatuh karena fondasinya rapuh. Ada pula yang berjalan perlahan, namun ketika sampai langkahnya kokoh dan tak mudah tergoyahkan. Dalam perjalanan karier, sabar bukan berarti lambat, melainkan bijak dalam menjaga ritme agar tidak kehilangan arah. Selain itu, kesabaran juga berarti mampu menahan diri dari rasa frustrasi ketika kerja keras belum dihargai. Tidak jarang seseorang memberikan segalanya, namun dunia tetap diam. Tidak ada pengakuan, tidak ada promosi, tidak ada tepuk tangan. Di saat seperti itu, kesabaran menjadi perisai dari keputusasaan. Ia mengajarkan kita bahwa nilai sejati dari usaha tidak terletak pada pengakuan orang lain, melainkan pada konsistensi diri untuk terus berbuat baik. Seseorang yang sabar dalam bekerja tahu bahwa waktu memiliki cara sendiri untuk memberi balasan. Namun sabar bukan berarti menyerah pada keadaan. Ia menuntut keseimbangan antara menerima kenyataan dan terus memperbaiki diri. Dalam dunia profesional, sabar juga berarti terus belajar, meningkatkan kemampuan, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan tidak berhenti berproses. Sabar adalah keberanian untuk tidak tergesa, namun juga tidak berhenti. Ia adalah seni menjaga semangat tanpa kehilangan ketenangan. Pada akhirnya, karier yang dibangun dengan kesabaran memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar prestasi material. Ia menjadi perjalanan spiritual tentang mengenal diri sendiri, mengenali batas, mengasah kemampuan, dan menghormati proses. Di setiap langkah yang tertunda, ada pelajaran tentang kerendahan hati. Di setiap kegagalan, ada latihan untuk menerima. Dan di setiap keberhasilan yang datang lambat, ada rasa syukur yang tumbuh lebih kuat. Kesabaran membuat seseorang tidak hanya menjadi pekerja yang tangguh, tetapi juga manusia yang matang. Ia tidak mudah terguncang oleh tekanan, tidak mudah iri oleh keberhasilan orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah ketika harapan tertunda. Di tengah dunia yang memuja kecepatan, orang yang mampu bersabar justru akan bertahan paling lama. Sebab dalam kesabaran, ada kekuatan untuk terus berjalan meski langkah kecil, karena ia tahu setiap langkah yang diambil dengan tekun akan membawa pada hasil yang lebih bermakna daripada apapun yang datang secara instan. Maka, benar adanya, kesabaran bukan tanda kalah. Dalam konteks karier, ia adalah bukti kuatnya hati menahan badai ambisi, tekanan, dan rasa tidak cukup. Ia adalah bentuk kemenangan yang sunyi, kemenangan atas diri sendiri, atas keinginan untuk terburu-buru,
dan atas ketakutan akan tertinggal. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin cepat ini, kemenangan terbesar bukan lagi tentang siapa yang sampai lebih dulu, melainkan siapa yang mampu bertahan dengan tenang sampai akhir. Kita hidup di zaman ketika suara menjadi mata uang paling berharga. Semua orang ingin berbicara, ingin didengar, ingin dianggap benar. Di media sosial, di ruang publik, bahkan di meja makan. Perdebatan kini bukan lagi hal asing, ia telah menjadi bagian dari ritme hidup modern. Namun di tengah hiruk-pikuk pendapat yang saling bersinggungan, ada satu hal yang semakin langka ditemukan, kemampuan untuk menahan emosi. Zaman ini memuliakan ekspresi, tetapi sering melupakan kendali diri. Banyak orang merasa bahwa diam berarti kalah, menahan diri berarti takut, dan sabar berarti lemah. Padahal kesabaran justru adalah bentuk kekuatan yang paling matang. Di tengah derasnya arus opini, sabar berarti memilih tidak terbawa arus. Ia bukan tentang membungkam suara, melainkan tentang tahu kapan berbicara dan kapan berhenti. Tidak semua pertempuran layak dimenangkan, dan tidak semua perbedaan harus dijadikan peperangan. Konflik sosial kini mudah menyala hanya karena satu kata. Sebuah pernyataan bisa disalahartikan, sebuah opini bisa diubah menjadi senjata. Di ruang digital, batas antara diskusi dan pertengkaran menjadi kabur. Orang berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling benar, namun sedikit yang benar-benar ingin memahami. Dalam suasana seperti itu, kesabaran menjadi pelindung moral. Ia mengingatkan bahwa amarah yang dibiarkan tumbuh hanya akan membutakan nurani. Seseorang yang sabar tidak berarti tidak memiliki pendapat, melainkan memilih untuk menyampaikannya dengan cara yang menjaga martabat dirinya sendiri maupun orang lain. Menahan emosi bukan pekerjaan yang mudah. Ia menuntut kedewasaan batin, sebab setiap kali seseorang merasa diserang, naluri manusia ingin segera membalas. Namun orang yang sabar tahu bahwa tidak semua provokasi layak direspons. Ia memahami bahwa ada kemenangan yang lebih mulia daripada membalas dengan kata-kata tajam, yaitu kemenangan dalam menjaga ketenangan hati. Menang atas diri sendiri adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dalam kehidupan sosial yang semakin terpolarisasi, kesabaran menjadi jembatan yang menyatukan. Ia memberi ruang untuk berpikir sebelum menilai, mendengar sebelum menolak, dan memahami sebelum menghakimi. Ketika setiap orang merasa perlu membela pendapatnya dengan keras, sabar berarti memberikan napas bagi nalar agar tetap hidup. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap kebenaran yang kompleks, yang tidak selalu hitam putih dan tidak selalu mudah didefinisikan. Seringkali kesabaran justru diuji ketika kita merasa benar, ketika keyakinan kita kuat, ketika kita yakin bahwa pendapat kita lebih logis atau lebih bermoral. Namun justru pada saat itu, ego mengintai dari balik keyakinan. Ia berbisik agar kita meninggikan suara, agar kita menekan yang berbeda. Disinilah sabar mengambil perannya yang paling penting, menjaga agar kebenaran tidak berubah menjadi kesombongan. Sebab tidak ada gunanya menjadi benar jika dalam prosesnya kita kehilangan kemanusiaan. Sabar dalam menghadapi konflik sosial juga berarti berani menahan diri untuk tidak ikut dalam lingkaran kebencian yang terus berputar. Dunia modern dipenuhi dengan isu-isu yang mudah memecah belah. Politik, agama, budaya, bahkan hal-hal sepele bisa menjadi sumber permusuhan. Setiap hari, orang diajak untuk memilih sisi seolah netralitas adalah dosa. Padahal, kadang yang paling bijak adalah berdiri di tengah badai dengan hati yang tetap tenang. Tidak berpihak bukan berarti acuh, melainkan menyadari bahwa kedamaian tidak akan tercapai jika setiap orang terus berteriak tanpa mendengar. Kesabaran tidak meniadakan keberanian. Ia justru bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk tidak terseret oleh amarah. Keberanian untuk tetap berpikir jernih di saat dunia memilih marah. Orang yang sabar tidak berarti tidak memiliki prinsip, melainkan memilih untuk memperjuangkan prinsipnya dengan cara yang tidak melukai. Ia tahu bahwa keadilan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kekerasan baru, dan kebenaran tanpa empati hanya akan menciptakan jurang di antara manusia. Pada akhirnya, menahan emosi bukan tentang membungkam perasaan, tetapi tentang menguasai arah dari perasaan itu. Ia adalah latihan batin untuk tetap jernih meski diserang, tetap santun meski disalahpahami, tetap tenang meski dunia berteriak di sekitar.
Di tengah konflik yang semakin sering melanda ruang publik modern, kesabaran menjadi bentuk elegansi moral. Maka benar adanya kesabaran bukan tanda kalah. Ia adalah bukti kuatnya hati menahan badai, badai opini, badai ego, badai kemarahan yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang sabar mungkin tampak diam di permukaan, tapi di dalam dirinya ada kekuatan besar yang menjaga dunia, agar tidak tenggelam dalam kebisingan emosi yang tak terkendali. Dalam dunia yang semakin cepat ini, hubungan antar manusia justru semakin rapuh. Kita hidup di era ketika komunikasi bisa dilakukan dalam hitungan detik, tetapi kedalaman makna dalam setiap percakapan semakin menipis. Orang mudah berkenalan, mudah jatuh cinta, mudah akrab, tetapi juga mudah kecewa dan mudah berpisah. Di tengah arus interaksi yang serba cepat itu, kesabaran menjadi kunci yang sering terlupakan. Padahal justru di sanalah letak kedewasaan sejati. Kesabaran dalam hubungan bukan sekadar kemampuan menunggu seseorang berubah, melainkan kemampuan memahami bahwa manusia memang tak sempurna. Tidak ada hubungan yang ideal tanpa benturan, tidak ada komunikasi yang berjalan mulus tanpa kesalahpahaman. Namun sayangnya, banyak orang kini tumbuh dalam budaya instan. Ketika sesuatu tak berjalan sesuai harapan, solusinya bukan memperbaiki, melainkan mengganti. Padahal, cinta yang dewasa tidak diukur dari seberapa cepat kita merasa cocok, melainkan dari seberapa sabar kita bertahan untuk tetap memahami meski perbedaan terus muncul. Dalam hubungan apapun, entah cinta, persahabatan atau keluarga, sabar berarti menahan diri dari keinginan untuk selalu benar. Ego seringkali menjadi musuh utama dalam komunikasi. Ketika dua orang sama-sama ingin didengar tanpa ingin mendengar, yang tersisa hanyalah benturan tanpa makna. Maka sabar dalam berbicara adalah seni mendengarkan dengan hati, bukan sekadar menunggu giliran untuk membalas kata. Orang yang sabar tidak menelan emosi, tetapi menatanya agar tidak melukai. Ia memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran, dengan nada yang tidak menuntut, melainkan mengundang pengertian. Kesabaran juga berarti tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari momen terburuknya. Setiap manusia memiliki hari buruk, kesalahan dan kelemahan yang kadang muncul tanpa sengaja. Namun dalam hubungan modern yang sering dibangun di atas ekspektasi tinggi, kesalahan kecil bisa segera dianggap sebagai alasan untuk mundur. Padahal sabar mengajarkan kita untuk melihat seseorang secara utuh, tidak hanya pada masa terbaiknya, tetapi juga pada masa rapuhnya. Karena cinta yang matang bukan tentang mencari yang sempurna, melainkan menerima yang nyata dengan penuh kesadaran. Dalam komunikasi yang dewasa, sabar juga berarti menahan diri dari reaksi emosional. Tidak semua hal perlu dijawab dengan spontan. Kadang diam sejenak jauh lebih bijak daripada tergesa menyampaikan kata-kata yang bisa meninggalkan luka panjang. Sabar adalah bentuk penghormatan terhadap hubungan itu sendiri. Memberi waktu agar emosi reda, memberi ruang agar logika berbicara. Orang yang sabar tahu bahwa kata yang diucapkan dengan amarah hanya akan memperpanjang jarak, sementara kata yang lahir dari ketenangan bisa menyembuhkan luka yang dalam. Lebih jauh lagi, kesabaran dalam hubungan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Kadang, kita harus bersabar menunggu hati kembali tenang setelah disakiti, atau bersabar menata ulang kepercayaan yang sempat hancur. Kesabaran menjadi proses penyembuhan yang tidak bisa dipercepat. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak hanya butuh keberanian untuk memulai, tetapi juga kekuatan untuk bertahan, meski badai datang berkali-kali. Namun, sabar tidak sama dengan membiarkan diri terluka tanpa batas. Kesabaran yang sejati selalu berdiri berdampingan dengan kebijaksanaan. Ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Sabar bukan berarti menahan segala bentuk perlakuan buruk, tetapi memilih untuk menyikapi luka dengan tenang, bukan dengan balas dendam. Dalam hubungan yang sehat, sabar bukan alat untuk menahan diri dalam penderitaan, melainkan jembatan untuk membangun kembali rasa saling menghargai. Di zaman ketika banyak orang ingin dimengerti tanpa mau berusaha mengerti, sabar menjadi bentuk cinta yang paling tulus. Ia tidak menuntut balasan segera, tidak mencari pengakuan, dan tidak tergesa dalam mengambil keputusan. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa membangun hubungan bukan tentang memenangkan perdebatan, melainkan menumbuhkan pengertian.
Seseorang yang sabar dalam berkomunikasi bukan berarti tidak berpendapat, melainkan tahu bagaimana cara berbicara agar pesan tersampaikan tanpa melukai perasaan. Pada akhirnya, kesabaran dalam hubungan adalah cermin kedewasaan jiwa. Ia memurnikan cinta dari keegoisan dan memurnikan komunikasi dari kepalsuan. Dalam setiap konflik, sabar menjaga kita agar tidak menghancurkan apa yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Dalam setiap perbedaan, sabar mengingatkan kita bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan kata-kata keras. Kadang, keheningan yang penuh pengertian jauh lebih kuat dari 1000 argumen. Maka benar adanya, kesabaran bukan tanda kalah. Dalam hubungan dan komunikasi, ia adalah bukti kuatnya hati menahan badai emosi, badai ego, dan badai kekecewaan. Sabar menjadikan cinta lebih dalam, persahabatan lebih kokoh, dan keluarga lebih hangat. Sebab di balik setiap hubungan yang bertahan lama, bukan selalu ada kebahagiaan tanpa cela. Tetapi ada dua hati yang sama-sama belajar untuk sabar setiap hari, tanpa henti. Zaman modern menghadirkan kemajuan yang luar biasa, teknologi berkembang, peluang terbuka lebar, informasi dapat diakses dengan mudah. Namun di balik segala kemudahan itu, ada beban tak terlihat yang menghantui banyak orang. Tekanan ekonomi. Di setiap kota besar, di balik gedung-gedung megah dan wajah-wajah sibuk yang berpacu dengan waktu, ada ribuan hati yang sedang berjuang diam-diam untuk sekadar bertahan. Di era ketika hidup diukur dengan pencapaian materi, kesabaran menjadi kekuatan yang semakin langka, tetapi juga semakin penting. Hidup di tengah ketidakpastian ekonomi adalah ujian kesabaran yang paling nyata. Banyak orang bekerja keras tanpa jaminan hasil. Gaji tak selalu sebanding dengan usaha. Harga kebutuhan terus naik, dan masa depan terasa seperti kabut tebal yang sulit diterka. Di tengah kondisi seperti itu, kesabaran bukan lagi sekadar pilihan moral, melainkan kebutuhan emosional untuk tetap bertahan. Ia menjadi pagar batin agar seseorang tidak terjerumus ke dalam keputusasaan. Banyak yang mengira sabar berarti pasrah, padahal sabar adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Orang yang sabar bukan orang yang menyerah pada keadaan, melainkan orang yang memilih untuk tetap melangkah meski jalannya berat. Di saat orang lain memilih mengeluh atau putus asa, orang yang sabar menata ulang harapannya, mengatur ulang langkahnya, dan percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Kesabaran dalam menghadapi tekanan ekonomi bukan tentang menunggu keajaiban, melainkan tentang membangun kekuatan untuk terus bekerja, terus berusaha, meski hasilnya belum tampak di depan mata. Tekanan ekonomi juga sering melahirkan rasa tidak cukup. Di media sosial, orang melihat kehidupan yang tampak sempurna. Rumah mewah, liburan mahal, gaya hidup serba glamour. Semua itu tanpa sadar menanamkan rasa iri dan ketidakpuasan. Orang mulai membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang bahkan tidak benar-benar dikenalnya. Disinilah kesabaran diuji. Mampukah kita menahan diri dari keinginan untuk mengejar standar semu yang ditentukan dunia? Kesabaran berarti menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki garis rezekinya masing-masing, dan yang penting bukan seberapa cepat kita mendapatkannya, melainkan seberapa ikhlas kita menjalaninya. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, sabar juga berarti bijak dalam menghadapi kegagalan. Tidak semua usaha membuahkan hasil. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Ada masa ketika jerih payah berbulan-bulan hilang begitu saja. Ada waktu ketika tabungan habis tanpa hasil yang memadai. Namun orang yang sabar tahu bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kematangan. Ia belajar untuk tidak menyesali apa yang telah hilang, melainkan mengambil hikmah dari setiap keruntuhan. Sebab, kekuatan sejati tidak diukur dari berapa kali seseorang jatuh, melainkan dari berapa kali ia mampu bangkit kembali. Kesabaran juga melatih rasa syukur. Dalam hidup yang penuh persaingan, mudah bagi seseorang untuk hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Orang yang sabar belajar melihat nilai dari hal kecil, makan dengan tenang, keluarga yang sehat, pekerjaan yang masih bisa dijalani, dan kesempatan untuk mencoba lagi esok hari. Kesabaran menanamkan keyakinan bahwa kebahagiaan bukan selalu soal kemewahan, tetapi tentang ketenangan hati di tengah keterbatasan. Namun, bersabar di tengah tekanan ekonomi tidak berarti menutup mata terhadap kenyataan. Kesabaran yang bijak berjalan beriringan
dengan usaha yang cerdas. Sabar bukan berarti menunggu tanpa arah, tetapi bekerja dengan tekun tanpa kehilangan harapan. Ia mengajarkan keseimbangan antara menerima takdir dan memperjuangkan nasib. Dalam dunia yang keras ini, sabar menjadi bentuk keberanian. Keberanian untuk tetap berbuat baik meski hasilnya lambat, keberanian untuk tetap jujur meski jalan pintas tampak menggiurkan. Ketika hidup terasa sempit, kesabaranlah yang menjaga. Agar hati tidak ikut menyempit, ia memberi ruang bagi harapan untuk tetap hidup, bahkan di tengah gelapnya ketidakpastian. Orang yang sabar akan menemukan kedamaian di tengah keterbatasan, sebab ia tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling kuat menjaga hatinya agar tidak hancur. Dalam dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan hasil, sabar menjadi bentuk perlawanan yang sunyi, namun bermakna. Pada akhirnya, tekanan ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak badai yang harus dihadapi manusia. Dan seperti badai lainnya, ia pun akan berlalu. Yang membuat seseorang tetap berdiri tegak bukanlah banyaknya harta yang ia miliki, tetapi keteguhan hatinya dalam menanti terang tanpa kehilangan arah. Maka benar adanya, kesabaran bukan tanda kalah. Ia adalah bukti kuatnya hati menahan badai. Badai kesulitan, badai ketidakpastian, badai yang mencoba mematahkan semangat hidup. Seseorang yang sabar tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Sebab di balik setiap kesabaran, selalu ada keteguhan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ketenangan jiwa. Di era modern yang penuh tuntutan ini, manusia dituntut untuk selalu bergerak, berprestasi dan terlihat produktif. Waktu seolah tidak pernah cukup, dan diam dianggap sebagai bentuk kemalasan. Kita hidup dalam budaya yang memuja kesibukan, di mana keberhentian dipandang sebagai kegagalan. Akibatnya banyak orang yang lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Mereka kehabisan tenaga, kehilangan semangat, namun tetap memaksa diri untuk berjalan. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran bukan lagi tentang menghadapi orang lain, tetapi tentang menghadapi diri sendiri. Kesabaran dalam merawat diri berarti memberi izin kepada diri untuk tidak selalu kuat. Ia adalah kemampuan untuk menahan dorongan dari dalam, yang terus memaksa kita untuk harus bisa, harus cepat, dan harus lebih baik. Dunia modern membuat banyak orang berlari tanpa arah, mengukur nilai diri dari pencapaian yang tampak di luar, bukan dari kedamaian yang dirasakan di dalam. Padahal sabar terhadap diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyembuhkan. Sebab tidak ada pemulihan tanpa penerimaan, dan tidak ada penerimaan tanpa kesabaran. Seringkali kita lupa bahwa manusia bukan mesin. Kita tidak bisa terus menekan diri tanpa memberi ruang untuk bernapas. Kelelahan mental tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi tekanan yang tidak pernah diberi waktu untuk reda. Di titik tertentu, bahkan hal-hal kecil bisa terasa berat. Namun ironisnya, banyak orang justru merasa bersalah saat mereka merasa lelah. Mereka takut terlihat lemah, takut tertinggal, takut dikira tidak cukup tangguh. Padahal, keberanian sejati justru terletak pada kesabaran untuk berhenti sejenak dan mengakui bahwa diri ini butuh istirahat. Kesabaran dalam merawat diri bukan tentang menyerah, melainkan tentang mengenal batas. Ia mengajarkan bahwa memaksa diri melampaui batas bukanlah tanda kekuatan, tetapi bentuk pengabaian terhadap jiwa. Dalam keheningan dalam waktu yang kita beri untuk diri sendiri, jiwa sebenarnya sedang memperbaiki dirinya. Kesabaran berarti memberi ruang bagi keheningan itu untuk bekerja. Ia adalah bentuk kasih sayang yang paling dalam, kasih yang tidak datang dari orang lain, melainkan dari hati yang mulai memahami dirinya sendiri. Kelelahan mental di zaman ini seringkali diperparah oleh ilusi kesempurnaan. Media sosial menampilkan kehidupan yang tampak bahagia, produktif dan seimbang. Orang merasa tertinggal hanya karena tidak bisa seindah itu. Di sini, sabar kembali diuji. Mampukah kita menahan diri dari perbandingan yang tak sehat? Mampukah kita menerima bahwa hidup tidak selalu indah dan bahwa tidak apa-apa bila kita sedang tidak baik-baik saja? Kesabaran dalam hal ini adalah bentuk keberanian untuk menjadi manusia yang utuh, yang bisa lelah, bisa hancur, tapi tetap memilih untuk memulihkan diri perlahan. Sabar terhadap diri juga berarti tidak terburu-buru dalam proses penyembuhan. Banyak orang ingin pulih dengan cepat, ingin segera merasa baik kembali, ingin seolah tak pernah terluka, namun jiwa tidak mengenal waktu yang sama dengan dunia luar.
Ia punya ritmenya sendiri. Kadang ia butuh hari-hari panjang tanpa arah. Kadang ia butuh kesendirian tanpa penjelasan. Orang yang sabar tidak memaksa dirinya untuk segera sembuh, melainkan mempercayai bahwa setiap luka punya waktu pulihnya sendiri. Dalam perjalanan merawat diri, kesabaran menjadi penuntun moral. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sempurna untuk tetap bermakna. Ada masa ketika kita hanya mampu bertahan, dan itu sudah cukup. Ada hari ketika satu langkah kecil pun sudah merupakan bentuk keberanian yang besar. Kesabaran mengubah cara kita memandang kekuatan, bahwa kuat bukan berarti tak pernah runtuh, melainkan mampu bangkit meski perlahan, meski dengan hati yang masih berat. Lebih dari sekadar kemampuan menunggu, sabar dalam merawat diri adalah bentuk penghargaan terhadap hidup itu sendiri. Ia berarti menghormati tubuh, menghargai pikiran, dan memeluk jiwa dengan kelembutan. Dalam dunia yang keras, sabar menjadi bentuk kelembutan yang menyeimbangkan. Orang yang sabar pada dirinya tidak lagi memandang waktu sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat yang menuntun menuju ketenangan. Dan pada akhirnya, kesabaran dalam merawat diri adalah bukti bahwa kita telah mengenal makna kekuatan sejati. Ia bukan terletak pada berapa banyak beban yang mampu kita pikul, tetapi pada kesediaan kita untuk berhenti dan mengakui bahwa kita juga manusia. Sabar bukan tanda kalah. Ia adalah bukti kuatnya hati menahan badai dalam diri sendiri. Badai kecemasan, badai kelelahan, badai keraguan. Karena kadang, medan perang terbesar bukan di luar sana, melainkan di dalam kepala dan hati kita sendiri. Dan hanya dengan kesabaranlah, kita bisa keluar dari sana dengan jiwa yang tetap utuh. Pada akhirnya, kesabaran bukan tentang menunggu dengan gelisah, melainkan tentang menenangkan diri di tengah ketidakpastian. Ia adalah bukti bahwa hati manusia mampu menahan badai tanpa kehilangan arah. Sebagaimana diajarkan stoikisme, kita tidak berkuasa atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu berkuasa atas bagaimana kita menanggapinya. Maka jika hari ini terasa berat, ingatlah, sabar bukan tanda kalah. Ia justru bukti bahwa kita sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai. Terima kasih telah mendengarkan Senandika Filsafat. Semoga setelah ini kita semua belajar untuk tidak melawan waktu, tetapi berjalan bersamanya dengan sabar, dengan tenang, dan dengan hati yang utuh,